Saya paling sering dengar orang Kristen ngomong kata mati. Pak, usaha saya lagi mati. Mati paling banyak saya dengar. Sepanjang tahun ini. Pak, mati karir saya. Mati bisnis saya. Mati hubungan saya sama suami. Mati. Dan kalau kita mengeluarkan kata mati, iblis paling senang. Iblis akan bumbu-bumbuin dengan segala macam intimidasi. Kamu sih, dan seterusnya. Ini bicara buat kami. Terobosi kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan mulai dari ruangan ini sampai kami meninggalkan ruangan ini. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Saat ini mari Roh Kudus Ku ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di extend buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Saya mengucapkan happy Sunday to all of you yang nonton dari manapun. Saya percaya Tuhan Yesus kita selalu adalah Tuhan yang baik buat kita semua. Oke, sebelum saya mulai sharing saya ingin mengutip tulisannya Salomo. Dia menulis ini di Amsal pasal yang keempat, nggak usah dibuka saudara. Jadi Salomo pernah menulis, dari segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Dan tulisannya Salomo ini sampai hari ini masih relevan. Masih masuk akal, masih berlaku, tidak out of date sama sekali. Jadi dari segala yang kita peroleh, dari segala yang kita alami, dari segala musim yang harus kita lewati, yang kita mesti dapatkan adalah bukan pengalaman, tapi pengertian. Karena ada dua tipe orang di muka bumi ini. Tipe pertama adalah orang yang tahu saja. Lalu tipe kedua adalah orang yang mengerti. Nah, orang yang tahu sama orang yang mengerti itu jauh berbeda. Karena begini, orang yang tahu belum tentu ngerti. Tapi orang yang ngerti, dia sudah pasti tahu. Banyak suami cuma tahu punya istri. Tapi mereka tidak mengerti istri mereka. Banyak istri cuma tahu punya suami. Tapi mereka tidak dapetin pengertian tentang suami mereka. Banyak orang tua cuma tahu punya anak. Tapi kita nggak mengerti Gen Z itu apa, Gen Alpha itu apa, dan seterusnya. Banyak orang cuma tahu dia punya masalah. Tapi nggak dapetin pengertian kenapa Tuhan izinkan saya ada di masalah tersebut. Yang paling mengerikan adalah banyak orang Kristen cuman tahu Tuhan Yesus tanpa pengertian tentang pribadinya. Tentang apa, kenapa dia mau datang di muka bumi ini. Kita nggak dapetin pengertian. Nah oleh sebab itu, kalau saudara senang judul khotbah, judul khotbah saya pagi hari ini adalah The Cross Principle. Prinsip daripada salib Kristus. Kita harus dapatkan pengertian tentang salib Kristus. Karena salib Kristus hari ini seringkali cuma jadi fashion saja. Cuma jadi kalung, cuma jadi anting. Gak apa-apa saudara mau pakai kalung salib, gak apa-apa banget. Ya. Cuma jadi desain di sebuah t-shirt. Ya. Cuma jadi pajangan di tembok rumah, pajangan di meja tulis, dan seterusnya. Nah kita semua yang ditebus sama Tuhan Yesus dari atas kayak salib. Kita harus dapetin pengertiannya tentang salib Kristus. Yuk lihat sama-sama 1 Korintus 1 ayat yang ke-18.
1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Alkitab tulis begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah apa saudara? Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi hukuman salib di zaman dulu adalah hukuman yang sangat memalukan. Kalau sampai ada keluarga saudara yang disalib, ya, itu saudara akan nanggung malunya itu setengah mati. Karena sekali lagi hukuman salib adalah hukuman yang sangat memalukan. Dan hukuman salib bukan untuk maling Indomaret. Hukuman salib untuk penjahat kelas kakap. Ya, yang jahatnya luar biasa. Makanya orang-orang sana yang masih ekstrim, ya, orang-orang sana itu yang masih ekstrim itu nggak percaya kalau di Bukit Golgota yang di tengah itu siapa kamu bilang? Juru selamat, nggak mungkin. Siapa kamu bilang? Dia raja, nggak mungkin. Dia itu penjahat. Makanya mereka masih nungguin Mesias sampai hari ini kan? Karena mereka nggak percaya. Yang di tengah itu juru selamat. Yang di tengah itu purely penjahat. Makanya Rasul Paulus tulis seperti ini. Pemberitaan tentang salib bodoh banget. Foolishness bahasa Inggrisnya. Tahun 1984, ada sebuah grup band namanya Metallica. Saya nggak tahu, saudara tahu apa enggak? Oh nggak ada yang tahu ya? Iya sih, muka saudara Hillsong banget soalnya. Ya. Metallica tahun 1984 mengeluarkan album kedua mereka, judulnya Ride the Lightning. Dan cover album mereka adalah kursi listrik. Boleh ditayangin? Bukan, ini dia. Kursi listrik. Dan waktu Metallica habis merilis album ini, mereka menuai badai kritikan. Mereka dicap sebagai band yang sadistik. Alasannya begini, kok bisa-bisanya kalian ya alat atau benda yang dipakai untuk hukum mati manusia, bukan binatang ya. Alat yang dipakai untuk hukum mati manusia, kok kamu pajang-pajang jadi cover album? Kok kamu bangga-banggain? Sampai mereka dicap sebagai band yang sadistik. Iya sih, masuk akal. Kalau saudara hari ini pakai kalung kursi listrik, saudara ketemu psikolog, saudara akan ditanya, are you okay? There is something wrong with you. Saudara pajang di tembok saudara kursi listrik. Nah salib juga sama, karena salib sekarang udah gak ada hukuman mati di salib. Tapi way back before, di zaman itu, di zaman dulu sekali, dianggap bodoh. Bagi orang-orang yang akan binasa. Tapi untuk saudara dan saya, orang-orang yang diselamatkan, pemberitaan ini adalah kekuatan Allah. Yuk. Kita dive lebih dalam, kita masuk lebih dalam, kita lompat ke ayat 23 dan ayat yang ke-24. Masih 1 Korintus 1. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, kita sudah bahas barusan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, ini maksudnya orang Yunani, suatu kebodohan. Ayat 24 ini untuk saudara dan saya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, salah satunya GSJS Pakuan. Saudara masih percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil? Yes. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus, ini Rasul Paulus lagi membahas tentang salib Kristus, adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ternyata prinsip daripada salib Kristus, dia memberikan hikmat dan kekuatan Allah untuk saudara dan saya, orang-orang yang dipanggil. Saya menyarankan saudara-saudara semua membaca semuanya 1 Korintus 1 tentang prinsip salib. Karena prinsip salib adalah prinsip yang menjungkir balikan apa yang dunia tahu. Ya, dipikir mati tiba-tiba bangkit. Gitu kan?
Dipikir sakit sama dunia, disembuhkan sama Tuhan Yesus. Dipikir memalukan, menerima kemuliaan. Dipikir paling bodoh, terima hikmat dari Tuhan. Itu prinsip salib. Makanya dia memberikan hikmat dan kekuatan Allah untuk saudara dan saya, orang-orang yang dipanggil. Saya akan mulai dari hikmat Allah dulu. Ada 3 level pengetahuan dalam kehidupan manusia. 3. Yang pertama namanya adalah asumsi. Yang kedua namanya adalah benar dan salah. Yang ketiga namanya adalah hikmat. Asumsi adalah level terendah dari sebuah pengetahuan. Asumsi. Di era sosial media seperti hari ini, kita seringkali cuma nonton berita cuma seperempat, baca berita cuman separuh, tapi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Itu namanya kesimpulan kita dasarnya adalah asumsi. We don't read the whole story. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kita bisa mengambil sebuah conclusion. Ini namanya adalah asumsi. Saya nggak akan pernah lupa waktu Meta pertama kali mengeluarkan aplikasi AI. Kalau nggak salah akhir tahun lalu atau awal tahun ini. Saya iseng ngetik nama saya, Jesse Lantang. Saya enter, ini yang keluar. Saya katanya gitaris band Naif. Do I look like a guitarist, Paul? Tanggal lahir saya, ya ampun, tua banget. Saya ini masih 35 loh. Tua banget. Dan sering kali kita kayak begini kan. Kita cuman ketemu orang 1 kali, 2 kali, tiba-tiba kita bisa framing orang itu. Oh tuh dia begitu, dia begini, dan seterusnya. Kita mirip sama AI waktu pertama kali keluar. Kita asumsian. Nggak kenal sama orangnya, cuman liatin sosial medianya, kita bisa ngambil kesimpulan, nih orang begini, nih orang begitu. Itu namanya asumsi. Yang paling menyedihkan adalah banyak orang Kristen suka asumsi sama Tuhan Yesus. Di GSJS nggak ada, adanya di gereja 4 jam. Pengetahuan kita sama Tuhan Yesus cuman asumsi. Tahu nggak, orang asumsi paling sering menggunakan kata katanya. Betul apa betul? Kata pendeta itu Tuhan Yesus begitu. Kata pendeta ini Tuhan Yesus begini. Asumsi sama Tuhan Yesus. Pengetahuan kita rendah banget soal Tuhan Yesus. Makanya saudara, kekristenan itu bukan soal mengalami kebaktian. Kekristenan bukan soal mengalami upacara atau liturgi saja. Tapi kekristenan berbicara tentang kita mengalami Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Waktu kita cerita, bukan asumsi cerita kita. Karena kita mengalami. Nah, kalau pengetahuan kita levelnya mau naik, cari tahu dong yang kedua, benar dan yang salah. Kumpulin semua bukti yang ada, jangan asumsi. Kumpulin semua evidence yang ada. Nah, tapi sekarang masalahnya begini. Kekristenan itu nggak bicara tentang benar dan salah, atau boleh dan nggak boleh. Saya masih di DM sama orang-orang Kristen, masih di inbox sama orang-orang Kristen. Pertanyaan mereka seputar boleh dan nggak boleh. Pak, saya minum wine boleh nggak? Pak, ada teman saya ulang tahun dibikinnya di diskotik, saya boleh datang nggak? Pertanyaan orang Kristen itu selalu seputar boleh dan nggak boleh, benar dan salah. Saya mau yakinkan saudara-saudara semua. Kenapa saya mau ikut Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus beda pengajarannya sama yang lain. Karena semua agama sampai di hukum Taurat mengajarkan prinsip yang sama. Saya ulang. Semua agama sampai di hukum Taurat mengajarkan prinsip yang sama.
You do good, you get good. You do bad, you get bad. Kamu bikin yang baik, kamu menerima kebaikan. Kamu bikin yang jahat, kamu menerima kejahatan. Semua ngajarin yang sama, cuman Yesus pengajarannya berbeda. Kamu bikin yang baik, kamu menerima kebaikan. Kamu bikin yang jahat, kamu tetap menerima kebaikan. Karena semua kejahatan kamu, saya tanggung di atas kayu salib. Cuman Yesus. Makanya saya memilih untuk percaya dan mau ikut sama Tuhan Yesus. Semua salah saya udah ditanggung sama dia. Jadi kekristenan ternyata bukan bicara benar dan salah. Ada yang lain ternyata. Makanya saya baru ngerti. Rasul Paulus di Roma 2 ayat 20. Gak usah dibuka, percaya aja sama saya. Rasul Paulus bilang gini, ahli Taurat, mereka kayak pengajar orang-orang yang belum dewasa. Ahli Taurat loh, gelarnya ahli. Tapi kata Rasul Paulus, mantan ahli Taurat juga. Mereka adalah orang-orang pengajar orang yang belum dewasa. Masuk akal. Kalau orang baru terima Tuhan Yesus, mesti diajarin benar dan salah. Boleh dan gak boleh. Karena masih baby Kristen. Masih Kristen bayi, baru terima Yesus. Sama kan, kalau anak-anak datang di rumah saudara, saudara kan kasih tahu mereka benar dan salah kan? Boleh dan gak boleh. Nah, itu pisau tajam. Nah, itu air panas. Anak kecil normal digituin. Udah tua-tua begini. Hah? Datang di rumah teman saudara. Tante, hati-hati. Itu pisau tajam, tante. Opa, itu air panas. Jangan dekat-dekat. Kita kan gak perlu digituin. Karena kita consider kita sudah dewasa. Orang yang memilih menjadi dewasa, level pengetahuannya, dia akan menggunakan hikmat Allah. Bukan benar dan salah, bukan boleh dan gak boleh. Karena hikmat kita bisa bedain, mana yang bendera hijau, mana yang bendera merah. Kita bisa bedain mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Caranya pakai hikmat. Oh, Pak, tunggu Pak. Hikmat kan buat bapak-bapak pendeta doang. Saya cuma jemaat Pak, saya cuma businessman, saya cuma businesswoman. Yuk lihat, Yakobus 1 ayat yang kelima. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan apa saudara? Hikmat. Hendaklah ia mendownload aplikasi tersebut dan bayar 500.000 per tahun. Gitu. Hendaklah ia apa? Minta kepada siapa? Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Masalah kita nggak minta. Itu masalah kita. Kita ngandelin pengalaman kita ngandelin gelar kita ngandelin kepintaran kita. Let me tell you, hikmat Allah nggak ada di ChatGPT. Hikmat Allah nggak ada di Google. Hikmat Allah nggak ada di YouTube. Hikmat Allah cuman dari Allah saja. Nah sayangnya banyak orang hari ini kalau ngambil keputusan, konfirmasinya sama ChatGPT. Bukan sama yang si empunya hikmat. Kita konfirmasi sama Google. Kita konfirmasi sama YouTube. Kita nggak pernah konfirmasi sama yang punya hikmat. Bedanya sekolah sama hikmat Allah. Sekolah, kita belajar dulu baru ujian. Hikmat Allah, dikasih ujian dulu. Baru nanti dapat pembelajaran. Dan pelajaran atau pengertian yang kita dapat. Ingat, bukan pengalaman. Pengertian yang kita dapat. Akan menginspirasi orang-orang banyak. Orang-orang akan bertanya, how come? Kok lo bisa lunasin utang segitu banyak? How come you did that? Kok bisa buka kayak begitu? Dan lain sebagainya. Karena apa? Hikmat Allah cuman dari Allah saja. Dia kasih ujian dulu. Baru kita dapetin sebuah pengertian yang luar biasa. Cara kerjanya Tuhan dari dulu sampai sekarang sama saudara.
Tuhan itu nggak kelihatan. Tapi Tuhan pengen banget dia kelihatan di Surabaya lewat saudara-saudara. Tuhan tuh nggak kelihatan di restoran saudara, di kantor saudara, di perusahaan saudara. Tapi dia pengen dirinya terlihat lewat saudara. Makanya goal orang Kristen membaca Alkitab. Bukan untuk kita lebih pintar dari orang lain. Bukan untuk kita merasa lebih rohani dari yang lain. Bukan itu goal orang Kristen baca Alkitab. Kita pakai ayat untuk hakimin orang. Enggak. Tapi goal orang Kristen membaca Alkitab. Kita baca Alkitab. Kita keluar kamar. Nggak usah keluar rumah dulu. Keluar kamar. Keluarga kita bisa baca Alkitab lewat kehidupan kita. Kita jadi suratan yang terbuka. Kita keluar rumah. Kita ada di Surabaya. Orang-orang bisa lihat ada suratan terbuka. Ada iklan berjalannya kerajaan sorga. Itu goal orang Kristen baca. Saya sebut ini dengan spiritual intelligence. Kecerdasan spiritual. Papa mama yang hadir. Hari ini dalam kita menjadi orang tua, kita perlu dituntun sama hikmat Allah, bukan sama copy paste. Saya dulu waktu lagi main, masih kecil, lagi main di rumah, di taman depan rumah papa mama. Papa saya keluar. Dia cuman melotot sambil batuk. Saya langsung masuk loh. Batuk itu ada 5 poin. Batuknya papa. Kamu main kelamaan, udah waktunya mandi, masuk ke rumah, bikin PR dan tidur. 5. Ya, dia nggak sebutin 5-5-nya, dia cuman batuk. Saya langsung ngerti. Saya masuk ke rumah. Anak saya yang nomor 2 lahir. Saya ajak ke rumah papa mama, masih ada taman yang sama di depan. Anak saya main. Saya mau coba fotokopi papa saya. Saya mau coba copy paste papa saya. Saya keluar, melotot dikit, batuk. Anak saya datangin saya, Daddy batuk. Saya digituin loh. Terus dia main lagi. Copy paste doesn't work anymore. Apa yang menjadi kekuatan generasi kita, ajarkan buat anak-anak kita. Apa sih kekuatan generasi kita? Kita disiplin. Betul Ira ya? Ya. Kita tahan kalau diproses. Dan kita konsisten. Itu kekuatan generasi kita. Ajarin ke anak-anak. Ajarin. Yang lain-lain, kita perlu hikmat Allah. Karena udah beda. Kita dulu kalau bandel keluar rumah. Betul nggak? Laga nggak tahu lagi mukanya. Hah? Kita kalau mau badung dulu keluar rumah. Anak-anak kita sekarang mau bandel, ngaturnya dari rumah. Beda. Udah beda semuanya. Saya kalau di Jakarta, saya ngerasa kayak iPhone 6 saudara. Saya berada di tengah-tengah iPhone 1 sama iPhone 17. Ngerti maksud saya? Saya sama orang tua nyambung, sama anak muda saya nyambung. Saya di tengah-tengah. Saya ngelihat dua ini gak pernah akur. Gak pernah akur, ribut melulu. Papa mamanya datengin saya, Pak doain anak saya. Kenapa Pak, Bu, kenapa? TikTokan melulu. Saya ketemu sama anaknya di lapangan padel. Nyokap bokap bilang lo TikTokan melulu. Iya om, saya lagi jualan, makannya TikTok live. Halo, nggak nyambung kan? Generasi kita kalau kerja mesti ke kantor. Generasi mereka, generasi anak-anak kita, they can work from anywhere. Mereka ke kantor ngerti juga, but they can work from anywhere. Udah beda. Masih banyak lagi kalau saya sebutin, bedanya banyak. Kita dulu tahu orang terkenal cuman Michael Jackson, Guns N' Roses, Metallica, gitu-gitu yang kita tahu. Sekarang saudara buka TikTok, buka Instagram, tiba-tiba ada orang followernya 5 juta, 10 juta, influencer namanya. Udah beda.
Kita perlu hikmat Allah dalam kita menjadi orang tua hari ini. Musuh yang lagi menyerang generasi anak cucu kita jauh lebih mengerikan dibanding musuh yang menyerang generasi kita dulu. Kita perlu dituntun sama wisdom, hikmat Allah. Saya ngomong kayak gini bukan teori. Karena saya punya 2 anak. Saya belajar untuk diskusi sama mereka. Bukan cuman kasih instruksi. Kita dulu dikasih instruksi langsung nutut kan? Langsung ikut. Sekarang enggak, mesti diskusi sama anak-anak. This is true story. Udah ada anak muda yang pacaran sama AI. Waktu ditanya why di Indonesia. Waktu ditanya kenapa, mereka jawabannya, saya nggak punya teman ngobrol. Loh, papa mama nggak nyambung. Papa mama, kita cuman lebih berpengalaman, bukan lebih pinter dari anak-anak. Saya ulang ya, papa mama, kita cuman lebih pengalaman, bukan lebih pinter. Nggak terima. Nanya password Instagram sama siapa? Sama tetangga atau sama anak? Kita nggak lebih pinter. Mereka lebih pinter dari kita. Kita cuman lebih pengalaman. Makanya kalau nasehatin mereka dari pengalaman. Bukan dari kesoktahuan kita. Bukan. Kita perlu dituntun sama hikmat Allah. Diskusi. Bukan instruksi. Koneksi, bukan koreksi. Itu dulu yang perlu didapetin dari anak-anak kita. Hikmat Allah yang pertama, ini waktu berjalan terus. Yang kedua, salib Kristus memberikan kekuatan Allah untuk saudara dan saya. Orang-orang yang dipanggil, bahasa Yunaninya dunamos. Saya berapa minggu lalu saya ke rumah sahabat saya. Dia tiba-tiba ngomong pewahyuan dari tempat yang maha tinggi. Dia ngomong gini tiba-tiba, Jess, gue ini gak sempurna, makanya gue ke gereja. Kalau gue sempurna, gue gak perlu gereja-gerejaan. Saya sampai bilang sama sahabat saya, say that again. Coba ngomong apa tadi kamu? Ngomong apa? Saya sampai catat omongannya. Karena omongan dia bener banget. Kita nih gak ada yang kuat. Kita nih gak ada yang sempurna. Makanya kita perlu kekuatan Allah. Karena kita gak ada yang kuat. Nah lucunya begini, society-nya orang Kristen, kalau udah ngumpul, semua dituntut untuk kuat. Society-nya orang Kristen. Semua dituntut untuk sempurna. Makanya di society-nya orang Kristen, yang jujur didepak keluar, yang pinter main sandiwara dirangkul. Sorry to say, ini society toxic namanya. Makanya orang Kristen kalau ngumpul semua berlomba-lomba, bukan untuk memperbaiki diri, tapi semua berlomba-lomba main sandiwara. Untuk memperebutkan piala pencitraan. Di GSJS nggak ada. Adanya di 4 jam tadi. Kita begitu. Seharusnya orang Kristen tuh sadar, kita nggak ada yang kuat. Tapi kita punya sumber kekuatan, namanya Tuhan Yesus. Seharusnya gitu orang Kristen. Bukan sok kuat semuanya, bukan. Fenomena grey divorce lagi banyak terjadi di Indonesia. Pernah dengar? Grey divorce? Saudara kayaknya Metallica nggak tahu grey divorce. Saudara nggak tahu apa-apa kayaknya dari tadi ya? Hah? Mainnya kurang jauh. I'm kidding. Grey divorce adalah perceraian legal orang-orang di atas 55 tahun. Ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Surabaya udah banyak.
Jakarta banyak. Kalimantan mulai banyak. Rambutnya udah putih-putih, udah grey. Anak-anak udah menikah. Anak-anak ngekos dekat kantor. Anak-anak kuliah di luar negeri, di luar kota. Balik berdua, suami istri. Ternyata waktu balik berdua, tidak ada anak-anak. Mereka ternyata baru menemukan mereka udah gak kuat tinggal berdua. Loh itu waktu ada anak-anak kenapa bisa? Karena selalu ngomongnya gitu. Kita sama-sama demi anak-anak. Pernah dengar? Atau sering ngomong kayak gitu? Kita sama-sama lah demi anak-anak. Waktu anak-anak gak ada, gak kuat dua-duanya. Dan mereka memutuskan untuk, saya ketemu om umur 70 tahun, umur 67 tahun, ini terjadi. Coba ingat baik-baik, waktu masih pacaran, ngobrol 1 jam, kayaknya kurang lama, masih ingat? Oh, saya ingetin ya. Ingetin. Dulu kalau udah telepon sejam, mau udahan, kamu tutup duluan dong. Kamu aja. Oh, mulai ingat sebagian di sini. Sini masih lupa, saya pindah sini. Kita tutup sama-sama ya, 1, 2, 3, dah sayang. Lek. Masih ingat? Belum semenit, udah di WhatsApp. I miss you already. My goodness. Saya sekarang kalau lagi ngumpul sama teman-teman, istrinya atau suaminya telepon, kedengeran banget. Kedengeran banget. Ya, ya. Ya itu ditaruh sana. Ya, ya, ya. Yuk. Bini lo ya? Iya. There is no sayang anymore. There is no minta tolong anymore. There is no kata sorry anymore. Please and whatsoever. Udah gak ada gitu-gituan. Semuanya serba yuk. Pak, suami saya soalnya beda sama di drakor-drakor. Loh, jangan begitu saudara. Saya udah gak ada rasa sama suami, saya udah gak ada rasa sama istri. Saudara mesti tahu, rasa itu datangnya dari Tuhan. Jangan mencoba membuat yang kita gak bisa buat. Itu namanya main sandiwara. Itu drama namanya. Kita gak bisa buat rasa kok. Filipi 2 ayat 13, yuk lihat. Karena siapa saudara? Allah lah yang ngapain? Mengerjakan di dalam saudara dan saya, di dalam kamu. Baik kemauan, ini dia, willingness, rasa, sama semua itu. Maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Minta, kalau udah gak ada rasa minta. Minta dari Tuhan. Dia yang mengerjakan di dalam saudara dan saya. The willingness comes from the Lord. Kemauan, ya, rasa datangnya dari Tuhan. Saya beberapa minggu ini lagi dibuat nangis terus sama Lukas 10. Di Lukas 10 ada perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Itu lagi debat kan, kalau saudara baca. Yesus sama ahli Taurat lagi debat. Ahli Tauratnya nanya, sesamamu manusia tuh siapa sih? Dijelasin sama Yesus pakai perumpamaan. Yesus menceritakan ada orang lagi traveling dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok. Digebukin sampai sekarat. Sekarat tuh nyawanya tinggal setengah, pengharapannya tinggal setengah, sehatnya tinggal setengah. Itu orang sekarat. Tergeletak di jalan. Lalu Yesus menambahkan ada 3 orang lewat. Yang pertama, masih ingat siapa yang lewat? Seorang imam. Saudara tahu nggak, imam kalau zaman sekarang itu setara dengan anggota DPR. Imam. Imam di zaman itu pembuat regulasi. Dia regulator, pembuat aturan, pembuat hukum. Oke? Sama legislatif zaman sekarang, anggota DPR. Ya. Dan dia waktu lihat ada orang sekarat, dia pindah jalur, dia lewatin orang ini.
Dia nggak mau tolong. Seringkali hukum hanya mengenali luka, tapi tidak bisa menyembuhkan. Seringkali para regulator hanya tahu ada pelanggaran, tapi nggak bisa mencegah. Seringkali dokter cuma bisa identifikasi sebuah penyakit, tapi tidak bisa menyembuhkan. Imam ini, dia lewat gitu aja. Dia tahu ada pelanggaran yang terjadi. Yang kedua, siapa yang lewat? Orang Lewi. Orang Lewi kalau zaman sekarang, pelayan-pelayan Tuhan. Dan orang Lewi di zaman itu, sebelum melayani Tuhan, kaki tangannya mesti dibasuh. Gak boleh sentuh yang najis-najis. Tapi waktu orang Lewi ini lewat, dia lihat ada orang sekarat. Dia sama. Jadwalnya terlalu sibuk untuk ngurusin orang yang menderita. Tangannya terlalu suci untuk ngumpul sama LGBT. Kakinya terlalu kudus untuk ngumpul sama orang yang gagal. Dia lewat. Yang ketiga, siapa yang lewat? Orang Samaria. Orang Samaria tidak ada di sistemnya orang Yahudi. Orang Yahudi gak pernah menerima orang Samaria. Dianggap anjing kan? Dianggap sampah. Gak diterima orang Samaria. Dia out from the system. Tapi waktu dia lihat ada orang menderita, dia turun dari keledainya, dia basuh luka orang ini. Pakai minyak dan anggur. 2 elemen yang di zaman itu, mahalnya luar biasa. Gak cuman itu, dia bawa orang ini ke rumah penginapan, dia kasih 2 dinar, dia bilang sama ownernya, tolong rawat orang ini. Kalau argonya ngelebihin 2 dinar, nanti pas saya balik, saya akan lunasin semuanya. Yesus bertanya balik sama ahli Taurat, mana dari 3 orang itu yang penuh dengan belas kasihan? Yang nomor 3 lah. Yesus kalau saudara perhatiin ya, di Alkitab kalau lagi debat, kalimat terakhirnya selalu sama, pamungkas. Pergilah dan perbuatlah demikian. Maksudnya Yesus jangan kebanyakan duduk dan debat. Akhirnya lo gak bikin apa-apa. Karena kebanyakan debat. Debat kusir dan lain sebagainya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara sadar gak? Di perumpamaan itu Yesus lagi bicara tentang dirinya. Orang Samaria yang murah hati itu Yesus. Yesus kan gak ada di sistem kita. Hah? Coba. Kita ambil keputusan, kita ceknya sama ChatGPT kan? Tanpa kita sadari, Yesus gak ada di sistemnya kita. Yesus kita undang biasanya kalau kita gak punya duit. Agak lupa terus di sini. Saya pindah sini coba. Kita undang Yesus biasanya kalau kontrak kita udah tahu gak akan diperpanjang. Baru kita undang Yesus. Yesus gak ada di sistem kita. Tapi saudara mesti tahu, orang yang tergeletak, itu saudara dan saya. Orang-orang yang gak punya kekuatan, kita sehat aja ditopang anugerah Tuhan. Bisa tidur enak tadi malam, itu anugerah dari Tuhan. Ya ampun, gak ada yang kuat kita. Tapi kalau kita menderita, seringkali pembuat aturan gak peduli sama kita. Pelayan Tuhan, kalau kita lagi menderita, seringkali gak peduli sama kita. Tapi orang yang selalu peduli sama kita adalah orang yang out from our system. Namanya Tuhan Yesus. Dia selalu seperti orang Samaria turun dari keledai, dia turun dari surga. Dan dia bilang, I feel you. Saya rasain penderitaan kamu. Cuman dia yang begitu. Ingat baik-baik saudara. I'm okay and I'm not okay adalah 2 keadaan kita perlu kekuatan Allah. Saya udah ketemu banyak orang, waktu lagi not okay, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tapi waktu udah oke-oke saja, mereka justru kehilangan perjumpaan pribadi sama Tuhan Yesus. So I'm okay and I'm not okay
adalah dua keadaan kita perlu kekuatan Allah. Orang yang lagi sakit hati, mungkin saudara salah satunya, atau yang lagi nonton dari manapun. Kita perlu kekuatan Allah. Kita terbiasa hari ini melakukan pembiaran, bukan pengampunan. Ya, karena banyak fitur-fitur di handphone kita. Waktu kita terluka sama seseorang, kita langsung delete kontak gitu-gitu kan. Unfollow, unfriend, block, itu kita kan. Hah? Nanti orangnya tahu kamu unfollow. Oke, mute aja, mute. Mungkin kita aman, karena kita nggak lihat muka orang itu lagi yang melukai kita. Tapi tiba-tiba di bulan keempat, kita papasan sama orang ini di Tunjungan Plaza. Saya mau tanya sama saudara, kita udah beres? Kita belum beres ternyata. Karena yang kita lepaskan pembiaran, bukan pengampunan. Neglecting, not forgiving. Seharusnya waktu lagi teringat peristiwa yang menyakitkan, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya perlu kekuatan Allah untuk melepaskan pengampunan. Keingat lagi 6 bulan kemudian, masih sakit hatinya. Tuhan, saya perlu kekuatan Allah untuk melepaskan, untuk release forgiveness. Tahun depan tiba-tiba, saudara papasan sama orang di Pakuan Mall, beda tempat. Kita udah biasa aja tiba-tiba. Itu namanya pemulihan dari Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Karena yang kita lepaskan pengampunan, bukan pembiaran. Saya nggak tahu keadaan saudara. Tapi sepanjang tahun ini udah hampir habis 2025. Saya paling sering dengar orang Kristen ngomong kata mati. Pak, usaha saya lagi mati. Mati paling banyak saya dengar. Sepanjang tahun ini. Pak, mati karir saya. Mati bisnis saya. Mati hubungan saya sama suami. Mati. Dan kalau kita mengeluarkan kata mati, iblis paling senang. Iblis akan bumbu-bumbuin dengan segala macam intimidasi. Kamu sih, dan seterusnya. Saudara, saya cuma mau yakinkan saudara. Waktu iblis lagi intimidasi saudara dengan kata kematian, ingat, mati itu kedaulatannya Tuhan, bukan iblis. Dan mulai mengingat prinsip salib. Apa yang dianggap mati sama dunia, dibuat bangkit oleh Kristus. Apa yang dianggap sakit oleh dunia, disembuhkan oleh Kristus. Apa yang dianggap memalukan, mungkin anak saudara lagi bikin hal yang memalukan. Ya, gunakan prinsip salib Kristus. Satu hari keluarga saudara akan terima kemuliaan dari Tuhan. Apa yang dianggap bodoh sama dunia, justru dikasih hikmat sama Tuhan sendiri. Itulah prinsip salib. Makanya saudara tolong ingat ini baik-baik. Dikubur sama ditanam adalah dua posisi yang sama dengan tujuan yang berbeda. Saya ulang. Dikubur dan ditanam adalah dua posisi yang sama di bawah tanah. Tapi tujuannya beda. Dikubur akhir dari kehidupan. Ditanam awal kehidupan yang baru. Iblis bilang mati lo, mati usaha lo. Tuhan gak bilang gitu. Tuhan bilang iya mungkin kamu tutup 2 cabang. Mungkin kamu tutup di kota mana cabang kamu. Tapi saya lagi gak kubur kamu, saya lagi tanam kamu. Sama, dua-duanya di bawah tanah, dua-duanya gak kelihatan. Tapi tujuannya berbeda. Ditanam sama Tuhan. Satu hari saudara mulai bertumbuh. Bertumbuh tuh berubah bentuk. Kebiasaan lama tuh ditinggalin. Itu orang bertumbuh. Ya. Dan saya percaya satu hari dahannya akan keluar. Dan buahnya akan keluar dari kehidupan saudara. Kalau kita ikutin prinsip daripada salib Kristus. Saya percaya waktu saudara mulai mengaktifasi hikmat dan kekuatan Allah. Saya sangat yakin dan percaya saudara dan saya akan tiba di tempat-tempat sesuai dengan rencana Allah. Ya, gunakan hikmat dan kekuatan tiap hari. Ini yang kita perlu setiap hari. Jangan pakai kepintaran, jangan pakai kekuatan kita sendiri. Gunakan selalu hikmat dan kekuatan Allah. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah. Dan rekening BCA, BNI, BRI, Permata Mandiri selalu penuh buat saudara-saudara semua. Kencang banget kalau gitu-gituan.